Suka Laksana. Kalau dilihat dari sejarahnya, nama ini istimewa sebab maknanya yang sangat literal. Suka karena terlaksana. Singkat cerita, dulu ketika mencetuskan nama, masyarakat setempat tengah berbahagia karena akhirnya desa ini berdiri setelah mekar dari desa gabungan sebelumnya. Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke pusat desa demi mengurus segala persoalan administrasi. Selamat datang di Suka Laksana. Ketika pertama kali sampai, kami disambut oleh pepohonan rindang, jalan sederhana yang masih jauh dari mulusnya aspal kota, dan Pak Entang yang menyambut kami di saung selamat datang. Setelah diperkenankan masuk dan berbaris di rumah yang akan menjadi tempat tinggal kami bertemu dengan Pak Usup, sosok yang kemudian akan ada dalam setiap cerita kami ke depannya. Selanjutnya, kami memutuskan untuk berkeliling, sekaligus menikmati sore di bumi yang masih asing ini. Halo guys, jadi kita lagi di desa Laksana. Baru nyampe jam 11 ya? Sempat kaget dengan lintasan setapaknya yang cukup terjal sebab tidak memiliki kaki yang terlatih untuk itu. Kami berkelana sebentar, kembali, lalu bermain badminton dengan remaja yang telah memenuhi gor tepat di samping kantor desa. Untuk ukuran hari pemuka, ini cukup padat dan berwarna. Kami tidur dengan perasaan tidak sabar untuk menyaksikan apa yang bisa ditawarkan hari-hari selanjutnya. Keesokan harinya, kami diajak Pak Usup untuk berkunjung ke kediaman Mang Bala, pengrajin aren yang berada di dusun sebelah. Meskipun terdengar nyeleneh, Bala menjadi nama beken beliau, karena selain terambil sebagai pengrajin aren, beliau juga piawai dalam hal berkebun, memancing, bertukang, dan juga dalam urusan dapur. Selamat pagi Bapak, kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Mohon Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya, ya yang aslinya nama saya Ujang Koswara. Tapi yang dipanggil sehari-hari saya nama Ujang Bala aja. Ujang Bala. Iya. Oke. Bapak ini kan pengrajin gula aren ya Pak? Iya. Udah berapa lama Pak? Udah sekitar 50 tahun. 50 tahun jadi. Proses pembuatan gula aren memerlukan waktu 8 jam untuk menyadap lahang di pohon, yang selanjutnya harus direbus selama 3 jam untuk setelahnya dicetak dalam bentuk gula aren seperti yang kita temui di pasar tradisional. Menurut beliau, para pengrajin membutuhkan dukungan dari pihak desa untuk pengelolaan dan pemasaran ke pasar yang lebih besar. Sebelumnya dari mungkin selama Bapak proses gula selama 50 tahun ini sudah ada bantuan apa Pak? Mungkin dari pemerintah, dari desa, dari mana? Ya nggak ada deh, nggak ada. Ya, Pak? Nggak ada, ini hanya ya dari saja sendiri. Seharusnya memang ada modal ya dari pemerintah. Ya sekarang digalakkan kepada yang usaha seperti ini bisa aja, karena sekarang mah kan ada yang beli modal seperti saya beli blower, beli kayu. Karena kayu kan saya nggak punya sendiri, beli tiap hari. Di saat yang bersamaan, beberapa dari kami yang tidak ikut mengunjungi Mang Bala memutuskan untuk berjalan-jalan lagi keliling desa. Kini ditemani gadis kecil bernama Suci dan sahabatnya Mira. Oh iya, barangkali penasaran, Suci adalah putri dari Pak Usup yang telah kami ceritakan sebelumnya. Halo guys. Aduh, ngeri banget. Jadi kita pengen ke kantor desa, kita habis dari bawah. Naik apa dia? Naik apa? Naik pick up tuh. Mantap. Kita naik mobil. Di tengah hari, kami tiba-tiba dapat kabar bahwa ada 2 mahasiswa ITB yang juga tengah mengunjungi desa. Ternyata mereka merupakan mahasiswa tingkat akhir teknik geologi yang tengah mengerjakan TA. Keduanya datang untuk menganalisa sumber-sumber mata air yang terdapat di desa. Karena kami kebetulan juga sedang ada di sana, kami berakhir diajak untuk ikut menelusuri sumber mata air yang ada. Sesuai prediksi, 2 dari 3 mata air yang kami kunjungi memiliki kualitas tinggi yang menjadikannya layak minum. Bahkan, 1 di antaranya dikatakan sangat bagus, hingga masuk kualifikasi jadi sumber air mineral kemasan. Kami melihat jelas senyum bangga yang perlahan terukir di wajah Pak Ii, Kepala Desa Sukalaksana yang saat itu turut bersama kami. Di hari keempat, Suci dan Mira sudah mengetuk pintu kediaman kami sejak pagi sekali. Kami melewati detik dengan bermain dan saling mengenal.
yang kebanyakan waktu dihiasi senyum serta gemercik canda tawa. Mereka berdualah yang melukiskan ornamen kebahagiaan dalam perjalanan kami. Dan merekalah yang mengajarkan kami arti menjadi dewasa, tanpa membenci segala hal dalam perjalanan pendewasaannya. Keesokan harinya, kami berangkat menuju Pak Yunus, salah satu pengrajin yang mengkhususkan diri di pembuatan gendang dan sarung golok, di mana keduanya melibatkan kayu yang ditata jadi pahat. Dalam berkarya, Pak Yunus merupakan orang yang sangat tulus dan bersungguh-sungguh. Hal itu tercermin dari hasil kreasinya yang cantik dan membuka mata. Lagi-lagi, potensi yang besar ini terhambat oleh terbatasnya informasi bahwa terdapat pengrajin-pengrajin yang luar biasa di Sukalaksana. Sejauh ini, Pak Yunus hanya mengandalkan para pemburu yang kebetulan lewat rumahnya sebagai pelanggan hasil kerajinannya. Bahkan, tidak jarang ada beberapa pembeli yang telah memesan padanya yang pergi begitu saja tanpa membayar ataupun mengambil. Meskipun begitu, ada rasa suka beliau terhadap kesenian pencaksilat dan kerajinan kayu yang membuat asa itu tetap ada dalam dirinya untuk terus berkarya. Tak terasa, kami sudah sampai di hari kelima. Pagi itu, kami diundang langsung oleh Pak Usup untuk ikut menjadi tamu pada pesta pernikahan di dusun sebelah. Tersanjung, kami langsung berganti ke pakaian layak dan berangkat ke sana. Kami mengonsumsi dengan prasmanan yang sangat lezat dan menggembirakan, serta datang cukup awal untuk melihat secara lengkap prosesi ijab kabul. Sebelum mengakhiri perjalanan dan kembali ke Bandung, kami memutuskan untuk mengunjungi Sunrise Point yang terletak tak jauh dari Sukalaksana sebagai satu kenangan manis di penghujung acara. Masih terbayang melankoli yang terpancar dari biru ungu di segala penjuru cakrawala, juga nostalgia ketika sekarang kami membayangkannya. Kalau penggalan semesta ini bisa kami awetkan dalam bentuk kepingan, kami akan melakukan apapun agar bisa mengantonginya. Kami tidak ingin lupa. Apapun bisa terjadi dalam 5 hari. Begitulah kalimat yang terlintas di kepala kami ketika meninggalkan Sukalaksana. Segala ekspektasi tertampar dengan apa yang kami dapatkan, yang jauh melebihi dari apa yang kami harapkan. Lagi pula, apalah arti sangkaan bila bukan untuk dipatahkan dengan hal yang jauh lebih baik. Mungkin kalian tidak sepenuhnya merasakan apa yang kami ceritakan. Dan mungkin segala pelajaran dan hikmah yang kami terima tidak cukup untuk digambarkan dalam sebuah video catatan perjalanan. Namun percayalah, ketika kalian mendekatkan diri ke dalam masyarakat dan segala problemanya, kalian akan mendapatkan apa yang tidak kalian bayangkan sebelumnya, dimanapun tempatnya. Oke, jadi ini hari kelima kita di sini, dan gue mau ngasih tahu lu sesuatu. Kalau lu lu bisa gak apa, kalau lu nonton video ini, mungkin gue udah di Bandung, dan sih gue akan ceritain semua yang terjadi di sini. 1, 2, 3. Keluar. Lan, keluar. Jalan terus. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua
begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Git. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Satu, dua, tiga. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti. Manis seger, Janganlah berganti. Amisnya Pak. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti. Papan Paris dari hukum. Assalamualaikum. Halo guys, jadi sekarang kita ada di kelompok 1. Kita udah hari ke kelima, besok kita balik. Halo Alex. Gimana? Di Ini tuh di sebelah botolku ada Alex, terus di sini ada Pak Dio. Dio ini Halo, dia ada guys. kamera. Di sini ada siapa? Ada Nakia. Ada di dalam jok.